Oke, hari ini kita mau bahas sesuatu yang penting banget. Sebuah pertarungan hukum yang terjadi di jantung birokrasi Indonesia. Dan ini bukan sekedar kasus hukum biasa loh. Ini adalah cerita tentang perjuangan mendapatkan kesetaraan, keamanan kerja, dan soal masa depan jutaan abdi negara kita. Coba deh, Anda bayangin sejenak. Anda kerja di kantor yang sama, dengan beban kerja yang mungkin mirip-mirip sama teman di sebelah Anda. Tapi, ada satu perbedaan yang fundamental. Status kerja Anda itu kayak punya tanggal kedaluarsa. Setiap beberapa waktu, Anda selalu was-was, dalam ketidakpastian, nungguin kontrak diperpanjang atau enggak. Nah, inilah realitas yang dihadapi ribuan abdi negara kita di Indonesia. Nah, rasa ketidakpastian inilah yang akhirnya jadi pemicu sebuah langkah hukum yang sangat besar, sebuah gugatan yang menentang langsung undang-undang yang mengatur seluruh aparatur sipil negara di negeri ini. Jadi, detailnya gimana? Ini kita lihat. Tanggal 19 Februari lalu, sebuah kelompok yang menamakan diri Forum Aspirasi Intelektual Nusantara atau disingkat FAIN mengambil langkah yang sangat berani. Mereka resmi mengajukan uji materi atau judicial review terhadap undang-undang ASN yang baru. Sederhananya, mereka minta Mahkamah Konstitusi untuk ngecek, ini undang-undang beneran adil nggak sih? Sesuai nggak sama konstitusi kita? Jadi poin krusialnya adalah, ini jauh lebih dalam dari sekedar sengketa kontrak kerja biasa. Gugatan ini menyentuh akar dari prinsip kesetaraan dan keadilan di dalam sistem pelayanan publik kita. Ini benar-benar mempertanyakan, apakah semua abdi negara betul-betul diperlakukan setara di mata hukum? Oke, supaya kita benar-benar ngerti duduk perkaranya, kita harus kenalan dulu sama aktor utamanya. Siapa sih sebenarnya para PPPK ini? PPPK itu singkatan dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Mereka ini para profesional loh, guru, tenaga kesehatan, tenaga teknis yang mengabdi buat negara. Awalnya, sistem ini dibuat supaya pemerintah lebih lincah, bisa merekrut tenaga ahli sesuai kebutuhan. Tapi, ini dia bedanya yang paling mendasar dengan PNS. Status mereka itu terikat kontrak, bukan permanen. Sekarang, mari kita masuk ke jantung permasalahannya. Apa sih yang sebetulnya mereka perjuangkan? Kalau kita kerucutkan, semuanya bermuara pada satu kata, kepastian. Dengerin deh kutipan dari Ketua Umum FN, Ibu Yumnawati, ini ngena banget. Ini bukan cuma soal gaji, ini soal jaminan untuk bisa membangun karir jangka panjang dan mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkembang, persis seperti rekan-rekan mereka yang statusnya PNS. Dan visual ini nunjukin perbedaannya dengan sangat jelas. Di satu sisi, karir PPPK itu ibarat tanggar yang terputus-putus. Nasibnya tergantung perpanjangan kontrak. Di sisi lain, jalur karir PNS itu jelas, lurus sampai ke usia pensiun. Nah, Fajen berargumen bahwa sistem ganda kayak gini inilah yang jadi sumber ketidaksetaraan yang fundamental. Nah, sekarang mungkin Anda mikir, kok bisa sih jadi begini? Apa jangan-jangan undang-undangnya memang sengaja dirancang untuk menciptakan perbedaan seperti ini? Sebenarnya, kalau kita lihat niat awalnya, UU ASN tahun 2023 ini tujuannya baik loh. Tujuannya untuk bikin manajemen pegawai pemerintah lebih efisien, lebih simpel, dan untuk mendorong reformasi birokrasi yang lebih luas. Kedengarannya bagus kan? Tapi, nah, disinilah letak masalahnya. Dalam prakteknya, banyak PPPK yang merasa undang-undang ini justru gagal memberikan perlindungan maksimal. Bukannya jadi jembatan, aturannya malah dirasa makin melanggengkan status mereka yang rentan dan membatasi jenjang karir jangka panjang. Jadi kelihatan banget ada jurang antara niat dan realita di lapangan. Jadi, dengan gugatan yang sudah diajukan ke Mahkamah Konstitusi, apa langkah selanjutnya? Dan apa artinya ini semua buat masa depan? Satu hal yang pasti, kita sedang menyaksikan sebuah momen yang bisa jadi sangat bersejarah. Hasil dari gugatan ini nanti bukan cuma akan menentukan nasib para penggugat saja, tapi berpotensi menciptakan presiden yang akan membentuk ulang seluruh sistem kepegawaian publik di Indonesia untuk tahun-tahun mendatang. Pertanyaan besarnya tetap sama. Mungkinkah satu pertarungan hukum ini punya kekuatan untuk mengubah sistem yang sudah mengakar selama bertahun-tahun? Keputusan Mahkamah Konstitusi nanti akan menjadi jawaban yang ditunggu-tunggu oleh jutaan orang. Dan ini adalah pengingat bahwa terkadang perubahan besar memang dimulai dari satu langkah berani untuk